Shalom saudara, dimanapun saudara berada. Saat ini sebelum kita mulai kebenaran ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan khususnya Tuhan buat setiap yang mendengar kebenaran-Mu, kiranya kemerdekaan Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya kebenaran yang dilepaskan dalam tangan-Mu. Waktu yang berharga ini milik-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita berjumpa lagi. Tapi kali ini kita berjumpa di dalam virtual, online lewat YouTube streaming mungkin atau mungkin yang lainnya. Kali ini saudara saya akan membagikan ada satu hal mentalitas, yaitu mentalitas yatim. Saya katakan begitu. Kenapa mentalitas yatim? Karena ini mentalitas yang terbentuk karena ketiadaan seorang ayah. Ayah yang saya maksudkan adalah ayah baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Tentunya begitu. Itu sebabnya saudara kita akan belajar bersama-sama supaya paling tidak kita memahami bahwa harusnya kalau kita adalah seorang ayah, maka berfungsilah dengan baik karena kita akan mewarnai generasi kita atau anak kita ke depan, bahkan mungkin cucu kita, cicit kita, generasi ke generasi. Karena memang saudara, iblis berusaha menghancurkan keluarga bukan karena keluarganya, karena sasaran iblis sebetulnya adalah generasi. Satu keluarga dihancurkan, satu generasi juga akan dihancurkan. Nah itu sebabnya mari kita akan lihat bersama-sama ya. Kalau seandainya saat ini saudara belum berkeluarga, tentunya jadilah bapak rohani. Jadilah bapak atas generasi ini, orang-orang di bawah kita. Ya supaya mereka menjadi generasi yang unggul, berkualitas, excellent. Ya, itu dipengaruhi sekali dengan adanya seorang ayah baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa ya, berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Tuhan sebelum datang, ya, Dia akan kembalikan hati bapa kepada anak, ya, hati anak kepada bapa. Kenapa Dia pakai Elia? Karena bahasa asli dari Eliyahu artinya adalah Allah adalah Bapakku. Jadi sebetulnya saudara, kenapa kok bapak-bapak kembali kepada anak? Tentunya saudara, ini semua ada latar belakang dan kebenarannya. Karena ketika murid-murid Yesus minta diajarin Yesus berdoa, dikatakan, "Guru, ajari kami berdoa." Dan Yesus katakan berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Bapa, pertama kali yang diperkenalkan adalah Bapa. Ya, baik itu teriakan generasi juga. Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Itu cukup. Sehingga enggak heran saudara, kalau statistik survei, baik itu di dunia mau dimanapun sudah diteliti semuanya, bahwa 85% narapidana itu sebagian besar mereka terluka bukan oleh ibunya mereka tapi oleh ayahnya. Nah berarti ini mengindikasikan bahwa ayat ini mendukung saudara bahwa ketiadaan ayah itu adalah kutuk. Ya, ketiadaan ayah itu akan menghancurkan generasi karena bapa itu adalah sumber. Kalau sumber itu kotor, maka aliran semuanya akan menjadi kotor. Itu sebabnya saudara, kita nggak boleh main-main. Kalau kita sebagai ayah secara jasmani, jadilah ayah, bapak, papa yang benar. Kalau kita nggak benar, bertobat, pulihkan karena anak-anakmu satu hari akan ditentukan kehidupan kita seorang ayah. Demikian juga di dalam gereja, jadilah ayah atas generasi ini. Maksudnya begitu. Nah, apa ciri-ciri saudara dari mentalitas yatim? Saya akan sampaikan dua hal ya, ciri-cirinya yang ingin saya bahas
adalah dua hal ini ciri-ciri yang paling menonjol. Jika ada seseorang atau generasi tanpa ayah. Tadi saya katakan bahwa ketiadaan ayah, ketiadaan bapak itu adalah kutuk. Ya, ada dua hal poin apa saja itu. Yang pertama adalah tidak bisa disiplin yang pertama. Dan yang kedua adalah hanya fokus kepada anak kambing. Nanti kita akan lihat ini cerita di dalam Alkitab tentang si sulung. Yang saya maksudkan adalah fokus kepada anak kambing adalah hanya fokus kepada berkat saja. Nah, kita akan lihat dua hal ini yang terjadi, saudara. Seseorang yang tidak memiliki seorang ayah yang berfungsi atau mereka memiliki mentalitas yatim. Nah, kita akan lihat satu persatu. Poin yang pertama adalah tidak bisa disiplin. Kenapa seperti itu? Apa dasarnya? Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ini bukan mengajar, menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, dikatakan begitu. Tetapi anak-anak gampang. Nah, apa itu anak-anak gampang? Kita sering kali kata anak-anak gampang. Di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan asli dikatakan bastard. Artinya apa, saudara? Anak sundal. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih jelas ya. Ibrani 12 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain, itu berarti kalian bukan anak sah. Ya, melainkan anak yang tidak sah. Berarti anak tidak sah. Jadi ketiadaan seorang ayah itu disebut anak tidak sah. Ya, anak sundal, saudara. Nah, makanya saudara, ciri-ciri yang pertama itu saudara, kita bisa melihat bahwa ini tidak bisa disiplin orang ini. Karena nggak pernah diajar, nggak pernah dididik. Karena tidak ada yang mendidik. Tetap saudara berbeda. Didikan seorang ayah dan didikan seorang ibu itu berbeda. Ibu itu lebih memberikan sebuah kehangatan, kelembutan, penghiburan. Didikan itu berasal dari seorang ayah, tentunya begitu. Itu sebabnya saudara, bukan berarti kalau saya sedang berbicara tentang seorang ayah, peran ibu tidak penting. Tidak, saya berbicara secara spiritualitas, secara kebenaran Alkitab, saudara. Lalu bagaimana disebut orang-orang anak yang tidak sah ini, yang ketiadaan ayah tadi, saudara? Apa yang terjadi dengan dia? Apa ciri-ciri yang terjadi dengan anak gampangan ini, saudara? Anak yang tidak sah ini dikatakan. Nah, ada beberapa hal ciri-ciri. Yang pertama, jika ditegur gampang terluka dan melarikan diri, saudara. Ada berapa banyak dalam gereja yang hari-hari ini gara-gara ditegur, dia langsung terluka. Nggak mau ditegur, saudara. Dia cenderung lari, saudara. Dari kenyataan, dia melarikan diri dari komunitas. Dia melarikan diri dari gereja. Gampang terluka, nggak mau ditegur, saudara. Nah, yang kedua, saudara, tidak mau diajar. Nggak mau diajar, saudara. Jadi hatinya dia nggak lemah lembut. Lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai, tentunya begitu. Jadi lemah lembut itu teachable. Orang itu mau diajar, mau dididik, saudara. Mau ditegur, saudara. Dan dia rindu terus, saudara, untuk belajar. Tapi anak gampangan tidak mau diajar, saudara. Kemudian mudah menyerah jika menghadapi sebuah tantangan. Gampang menyerah, saudara, karena nggak pernah dididik dalam kehidupannya. Begitu dia mengalami permasalahan, dia lebih cenderung bukan dia maju, tapi menyerah. Bayangkan kalau kita memiliki generasi yang gampang menyerah. Hidup itu Alkitab berkata bukan bertambah gampang, bertambah baik. Ke depan itu akan bertambah sukar. Berarti kalau ketiadaan ayah ini dibiarkan, berarti akan memunculkan generasi yang gampang menyerah.
mungkin generasi-generasi yang akan berjatuhan dengan munculnya begitu banyak permasalahan dan kesukaran dan sebagainya. Kita tahu bahwa kesukaran, permasalahan, masalah itu nggak pernah salah, Bapak Ibu. Nggak pernah salah. Masalah itu nggak pernah salah. Respon kita terhadap masalah itu yang menentukan kita benar atau salah. Nah, itu sebabnya saudara, lihat ciri-cirinya ini. Kemudian selanjutnya adalah sulit mengampuni. Nah, karena dia terluka, karena dia tidak pernah merasakan penerimaan, dia nggak pernah merasakan sebuah didikan, dia nggak pernah merasakan bahwa bagaimana seorang diampuni. Makanya orang kalau dia nggak pernah diterima, nggak pernah diampuni dan gampang terluka, berarti saudara, dia juga akan sulit sekali mengampuni. Setiap kita, saudara, itu pasti pernah terluka. Ya, coba sebutkan siapa yang berani klaim bahwa saat ini kita nggak pernah terluka hati kita. Atau yang kedua, adakah yang berani mengatakan bahwa kita tidak pernah melukai orang lain? Sebutkan, saudara. Kita semua pernah terluka dan kita semua pernah melukai orang lain. Artinya adalah sepertinya terluka itu hal yang biasa terjadi. Yang jadi masalah adalah kalau terluka itu lama tidak sembuh-sembuh. Maka kalau luka lama nggak sembuh jadi borok. Kalau udah jadi borok, apa yang terjadi saudara? Kita kesenggol sedikit sakit, udah gampang terluka, tapi sulit mengampuni. Bayangkan dalam kehidupannya dia. Dia akan dijerat dengan masa lalu terus. Orang kepahitan itu selalu terikat dengan masa lalu. Maka orang ini tidak bisa melihat masa depannya dia lagi. Karena terjerat masa lalu, tidak bisa melihat masa depan, akhirnya dia tidak menganggap penting hari ini. Bagaimana apa yang terjadi dengan generasi kita. Makanya saudara, Alkitab setiap kali dia mengumpulkan dan mengatakan sesuatu, pasti ada sebuah tujuan, pasti ada sebuah kebenaran di balik semuanya itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat saudara. Saya memiliki definisi tentang disiplin yang bagus. Saya baca dalam sebuah buku tentunya. Dan saya salin dan sampai hari ini saya sampai melihat bahwa ini keren banget definisi. Apa sih kalau kita ngomong orang tuh kok tidak bisa disiplin? Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah, nah ini sudah, seni menjadwalkan rasa sakit dan kesenangan dalam hidup. Sedemikian rupa agar kita bisa menghadapi rasa sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik kemudian. Jadi ternyata disiplin itu adalah seni menjadwalkan rasa sakit dan kesenangan. Jadi kita alami rasa sakit dulu. Kesenangan kita abaikan dulu, saudara. Untuk apa? Kebahagiaan ke depan. Nah, ada banyak orang kalah di area ini. Karena dia gak siap menerima rasa sakit. Dia gak siap, gak senang. Dia kepinginnya nyaman. Nah, saudara, orang yang tidak bisa disiplin, nah ini kita lihat bersama-sama, saudara, adalah orang yang kalah dengan dirinya. Ini orang gak disiplin. Kenapa kalah? Iya saudara, dia tidak bisa saudara menguasai dirinya sendiri. Kalah dia. Dia tidak membiarkan dirinya sakit. Misalkan, dia tidak bisa disiplin. Saudara. Kadang bangun tidur aja, dia perlu dibantu dengan banyak tools. Ya, sudah dibantu tools saudara, masih gagal. Ya, contoh, bangun pakai alarm. Nah, sekarang alarm pakai handphone. Itu aja masih dikasih snooze. Wah, ditambah terus. Setiap 5 menit dipasang terus, saudara. Bahkan dulu sebelum ada handphone yang seperti ini, alarm itu terus berkembang. Karena orang tahu bahwa ternyata satu alarm, 2 alarm tidak mempan. Ya mungkin bereaksi memiliki dampak setelah beberapa kali. Tapi setelah seminggu kemudian dikasih 3 alarm pun tidak mempan. Akhirnya perusahaan jam mengeluarkan alarm yang unik bahwa saya dapat cerita dari teman saya bahwa anaknya dia punya alarm yang baru bisa dimatikan setelah dia mengeluarkan soal matematika. Jadi kita begitu bangun tidur harus isi dulu. 5 kali 10 dikurangi 3 dibagi 4. Bayangkan, sudah ini salah, nggak mati. Sudah jengkel, udah nggak ngantuk akhirnya. Ya kan? Dan itu berganti terus. Bayangkan, berarti ada begitu banyak orang yang kalah kan dengan dirinya, saudara. Ada banyak orang, saudara, yang udah tahu sakit pantangan. Saudara, misalkan diabetes, nggak boleh minum. Tetap dia kalah, dia langgar semuanya. Nah, karena apa, saudara? Dia nggak bisa disiplin dirinya. Selalu kalah dengan dirinya, saudara. Ya, saya masih ingat, saudara, karena
Kebetulan saya ini suka olahraga, ya. Nah, saya ini seorang karateka. Saudara, waktu saya kelas 2 SMA, saya mulai diajari. Intinya cuma satu, bagaimana kita menang dengan diri kita. Bagaimana kita bisa disiplin dengan keras. Cuma satu, kita harus menang. Yang lainnya santai, kita putuskan untuk tidak santai. Yang lainnya sedang tidur, saya harus putuskan bangun untuk olahraga. Nah, ada banyak hal. Dan itu mulai terbentuk, saudara. Kita mulai belajar memeluk rasa sakit. Rupanya memeluk rasa sakit. Itu rupanya tidak gampang, saudara. Ya. Jadi kalah dengan dirinya sendiri, saudara. Ya. Jadi salah satu bukunya Philip Yancey dan Dr. Paul Brand, itu rasa sakit adalah kasih karunia. Bagus banget, saudara. Dia jelaskan bahwa kita ini harus belajar memeluk rasa sakit. Ya. Karena rasa sakit itu ada hubungannya dengan disiplin. Dan disiplin makanya ada hubungannya dengan mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Orang kusta itu nggak punya rasa sakit. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa sakit. Ya. Sama, orang kusta itu sampai dia busuk kakinya dipakai terus akhirnya dia putus, dia nggak terasa sakit. Ternyata rasa sakit itu adalah kasih karunia. Makanya kita harus peluk rasa sakit itu supaya kita bisa menang dengan diri kita. Nah, yang kedua adalah, saudara, orang yang tidak bisa disiplin ini selalu membutuhkan motivator untuk melakukan sesuatu. Saya bukan merendahkan orang-orang yang punya profesi motivator, saudara. Ya, itu baik-baik saja dan itu sah-sah saja. Tetapi saudara, sebetulnya kita manusia itu sudah diberikan self-motivator. Kita ini punya kekuatan untuk itu. Untuk mendorong, yaitu namanya apa? Disiplin. Saudara, disiplin itu akan berjalan, bekerja ketika kita sudah tidak ingin melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita suka, nggak perlu, saudara. Kita hobi bulu tangkis, nggak perlu disiplin karena kita suka. Tetapi kalau kita olahraga dan kita tahu itu baik dan ternyata kita malas, nah disiplin makanya dipakai. Kita berkata bahwa saya harus lakukan ini. Nah, rupanya kekuatan ini, saudara, kalau kita nggak punyai, maka kita butuhkan motivator. Ada orang-orang dulu yang menguatkan kita. Kita seringkali dalam kekristenan kita down, saudara, down karena kalah dengan diri kita. Kita butuh orang lain terus, saudara, untuk yang menguatkan kita. Ya, saudara, kita selalu begitu. Padahal kita punya Tuhan, kita punya diri kita yang Tuhan berikan kekuatan untuk itu. Kita bisa ketemu kapanpun dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Bapa. Kapanpun kita bisa ketemu. Tapi ini kenyataan yang terjadi, saudara. Kita butuh dimotivasi di dalam kita mengerjakan. Habis ketemu seseorang, dimotivasi, semangat. Nggak berjalan lama. Seminggu kemudian, pupus sudah kembali lagi. Ya butuh dipompa kembali. Ya seperti ban. Dipompa kuat, perlahan-lahan, kempes. Butuh lagi ada yang kita nggak sanggup, nggak mampu untuk memompa diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bisa disiplin, saudara. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bisa disiplin itu seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa disiplin dirinya sendiri, satu kali pasti akan ada orang yang mendisiplin dia. Itu otomatis hukumnya seperti itu. Ada banyak orang menerima konsekuensi disiplin, lalu dia marah-marah. Dia berkata bahwa ayah saya aja tidak pernah melakukan itu. Berani-beraninya kamu melakukan itu. Itu masalahnya. Karena orang tua kita nggak pernah mendisiplin kita. Maka dan kita tidak mampu mendisiplin diri kita. Akhirnya orang lain yang akan mendisiplin kita. Itu otomatis. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Ingat. Orang yang tidak bisa mendisiplin dirinya pasti akan didisiplin orang lain satu hari kelak. Jadi itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Nah, mulai sekarang mulai belajar, saudara. Wow, ternyata ada sebuah konsekuensi yang berat ketika orang tidak bisa disiplin dirinya sendiri. Ya, selain kalah dengan dirinya, lalu membutuhkan motivasi orang lain terus untuk menguatkan, dan ternyata satu hari akan didisiplin orang lain. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan. Kita akan mengalami semuanya seperti itu. Itu sebabnya keputusan ada di tangan kita. Ya, tapi ternyata itu semua ada hubungannya dengan seorang ayah. Keberadaan, keberfungsian seorang ayah. Jadi jangan dipikir kalau ada ayah, pasti beres.
belum keberfungsian saya katakan tadi. Ada banyak orang memiliki ayah, tapi ayahnya tidak berfungsi, saudara. Itu sebabnya ingat sekarang seruan pada seorang ayah, seruan pada anak bapak-bapak rohani. Mulailah engkau, bapak generasimu, mulailah jadilah ayah untuk anak-anakmu dengan baik. Didik mereka, jagai mereka, berikan kasih kepada mereka. Maka kita akan melihat hasil yang luar biasa, saudara. Nah, sekarang yang kedua kita akan lihat bersama-sama sekarang, ya. Jadi yang pertama tadi tidak bisa disiplin. Nah, yang kedua ini saudara, yang tadi saya katakan fokus kepada seekor anak kambing, saya katakan. Nah, ini saya ambil dari Lukas 15 ayat yang ke-25 mulai, saudara. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Sebelum saya lanjutkan, saudara, saudara pasti ingat kisah ini tentang seringkali kita melihat anak yang hilang, fokus kepada kisah ini adalah si bungsu. Ya, yang kurang ajar itu, saudara. Papanya belum mati, ayahnya belum mati, udah diminta warisan. Ya, mungkin sebagai seorang anak, ini si sulung ini marah, saudara. Marah, saudara. Ya, itu kisahnya seperti itu. Dan satu kali dia kembali, begitu dengar seruling dan nyanyian tarian. Nah, ini responnya, saudara. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah satu hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, sudah lihat ya, dia marah, saudara. Harusnya kan bersukacita juga adiknya kembali. Nah, saudara, memang saudara ini ada seorang ayah di sana. Tapi anak ini saudara tidak pernah menganggap betul-betul bahwa itu seorang ayah ternyata. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Waduh, ini melayani Tuhan ini, saudara. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Keren, tidak pernah melanggar. Ya, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, ternyata ini munculnya, saudara. Dia marah karena dia merasa nggak pernah diberi seekor anak kambing. Bayangkan, dia tuntut selama ini. Ada berapa banyak? Seringkali kita bisa melayani Tuhan hari ini dengan luar biasa. Sepertinya kita setia. Ternyata di balik semuanya itu bisa saja, saudara, itu muncul sebuah motif tersembunyi, yaitu seekor anak kambing atau berkat. Kita bisa melakukan segala sesuatu, saudara, karena anak kambing, saudara. Seperti si sulung ini. Nah, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Marah dia, saudara. Nah, ini ayat 31 ini. Penting sekali ini, saudara, lihat. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nggak nyampe, saudara. Ayahnya berkata bahwa sebetulnya kepunyaanku semuanya. Engkau nggak perlu hanya seekor anak kambing. Engkau mau 1000 anak kambing, kamu boleh lakukan itu. Tapi dia nggak menyadari itu semua, saudara. Hati-hati, saudara. Karena dia tidak menghargai atau dia tidak merasa keberadaan seorang ayah itu sampai dia tidak merasa ikut memiliki semua yang ayah miliki, saudara. Makanya saya katakan yang kedua adalah mentalitas yatim ini adalah fokus kepada seekor anak kambing atau berkat. Dan apa, saudara, yang terjadi ketika seseorang itu hanya fokus kepada berkat saja, saudara, di dalam kehidupannya? Maka ini yang terjadi, saudara. Yang pertama, saudara, lebih tertarik kepada karya daripada pribadi. Kita lebih tertarik dari berkatnya daripada pribadinya Tuhan. Lihat, saudara, satu hari Yesus memberikan makan pada 5.000 orang. Nah, ingat kisah itu, nanti saudara baca ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada dasarnya, pada
ayat itu di perikop di atas ditulis bahwa mereka datang itu ingin melihat Yesus mengadakan mujizat, melihat pribadinya Yesus yang buat mujizat. Tetapi saudara, ketika Yesus membuat mujizat makanan, nah setelah dia selesai dia pergi, orang itu mengejar Yesus. Dan apa yang Yesus katakan itu mengejutkan. Yesus berkata gini, kamu datang dan mencari aku bukan untuk mencari mujizat, tetapi engkau mencari roti yang akan kau makan. Berbalik saudara, ada banyak orang Kristen yang pertama kali dia cari Tuhan, dia cari Tuhannya. Tapi begitu dia diberkati, dia berubah lebih mencari berkat daripada Tuhannya. Makanya saya katakan saudara, orang-orang tersebut adalah lebih tertarik karyanya daripada pribadinya. Orang lebih suka tangannya Tuhan daripada pribadinya Tuhan. Kita mau melayani karena ada berkatnya. Saudara, tidak salah dengan kata berkat. Tapi kalau itu mendahului dari semua yang namanya pribadinya, kita tersesat di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak mendapatkan sumbernya, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, kita akan menjadi Kristen agamawi. Nah, apa itu Kristen agamawi, saudara? Saya akan jelaskan gini, Kristen agamawi definisinya begini. Ketika seseorang melakukan segala sesuatu perintahnya, saudara, karena satu, takut dihukum. Dan yang kedua, dia butuh imbalan. Jadi rupanya Kristen agamawi itu hanya dua ini, saudara. Kalau dia mengerjakan sesuatu, karena takut dia. Wah, kalau aku tidak melakukan ini, nanti Tuhan hukum saya. Wah, nanti saya tidak diberkati. Wah, keluarga saya akan berantakan. Ya kan? Atau sebaliknya, saudara, kalau saya akan melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Oh, saudara, hati-hati, saudara. Kalau saya berbuat baik menabur, maka saya akan terima 100 kali lipat. Itu firman Tuhan, itu benar, itu tidak salah. Tetapi kalau motivasi kita memberi karena imbalan, kalau motivasi kita melakukan memberi karena kita takut, kalau tidak memberi kita dihukum, berarti kita udah jadi Kristen agamawi. Harusnya kekristenan tidak agamawi apa? Kita melakukan karena dia, Yesus, sudah mati buat kita, sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sudah menebus kita yang tidak layak, kain kotor orang berdosa, dan dilayakkan menjadi hidup kembali. Itu harusnya mendasari lebih daripada apapun. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam kehidupannya? Karena dasarnya cuma satu, takut sama butuh imbalan. Nah, ini adalah anak-anak yang tanpa ayah. Dia yang hanya fokus, saudara, kepada apa, saudara? Seekor anak kambing atau berkat. Yang ketiga, saudara, akan mengejar kenyamanan. Saudara. Selalu kenyamanan yang dikejar. Kenikmatan yang dia kejar, saudara. Dia nggak mau saudara susah. Kenapa tadi? Ada hubungannya dengan yang pertama. Karena dia nggak pernah disiplin. Dia nggak pernah merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Selalu nyaman di dalam kehidupannya. Kemudian akan memiliki mentalitas pengambil, saudara. Mengambil, saudara. Apa yang terjadi? Dia kesuksesan itu diukur dari berapa banyak dia kumpulkan. Bukan berapa banyak yang dia lepaskan dan dampak yang dia lepaskan. Jadi selalu dia berpikir kalau semakin banyak dia kumpulkan, dia merasa itu sukses. Dia selalu menghitung, saudara. Akhirnya dia kalau udah mulai dihinggapi mentalitas pengambil, maka sudah dia akan diikuti yang namanya mentalitas mencari untung. Dia semua diukur, saudara, untung dan ruginya, saudara. Makanya tadi si sulung ini gak mau rugi, saudara. Dia ngomong, itu loh anak bapak itu yang memboroskan harta. Bermain dengan pelacur-pelacur. Dikasih, saudara dikatakan. Dia beri anak tambun, anak lembu. Terus dia ngomong dibandingkan dengan saya. Nah dia ngomong gitu. Saya di rumah, saya taat perintah, saya ikut. Dikatakan begitu semua perintah bapak. Tapi kapan bapak kasih saya seekor anak kambing? Gak pernah kan? Nah, dia lihat saudara. Dia hanya ngambil, dia nggak mau, saudara. Ya, dia mentalitasnya dia cari untung, dia ukur ketemu orang itu lihat sudah mulai pilih-pilih. Saudara. Nah, kalau ini menguntungkan saya berarti saya akan berteman dengan dia. Kalau enggak, saya nggak mau berteman. Ya. Mencari untung, saudara. Segala sesuatu diukur dari untung dan ruginya. Semuanya akan dipikirkan kalau saya bisa ambil seseorang. Mana bisa dia jadi berkat seperti ini.
Kalau setiap kali ketemu, yang dia pikir adalah ambil. Padahal persahabatan, persaudaraan itu karena take and give. Nggak bisa take saja. Siapa saudara yang mau jadi sahabat kita? Adakah yang mau suami istri atau sahabat ngomong gini, ayo kita menikah. Kalau menikah syaratnya satu ya, saya ngambil, kamu yang melepaskan, yang memberi. Mana ada. Take and give semuanya. Persahabatan juga begitu. Ya kan? Mentalitas pengambil. Nah, yang terakhir adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan. Saudara, orang-orang ini tidak mencintai proses karena dia suka kenyamanan, saudara. Dia akan menghalalkan segala cara dan mentalitasnya adalah instan, seringkali seperti itu. Jadi yang terjadi dalam kehidupan seorang, dia akan halalkan segala cara, saudara. Karena dia tidak mau mengikuti aturan, karena nggak pernah diberi aturan, nggak pernah dididik. Ya, dia akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupannya. Fokusnya adalah seekor anak kambing. Nah, yang terakhir saudara, saya ingin bacakan Yohanes 14 ayat 8. Saya percaya ayat ini adalah seruan generasi saat ini, saudara. Yang sama diserukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika seorang yang bernama Filipus berkata kepada Yesus, saudara. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kenapa saudara Filipus bisa katakan begitu? Karena selalu saudara, kalau Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Yesus selalu ngomong begini, saudara. Anak tidak melakukan apapun kecuali apa yang Bapa perintahkan. Wow, semuanya dia nyebut anak, semua melakukan untuk Bapa loh. Bayangkan saudara. Dia selalu doa pun diajarin Bapa kami. Makanya mereka heran saudara. Ini ada pribadi yang namanya Yesus, yang hebat, yang luar biasa. Dia selalu menyebut kata Bapa. Makanya dia berkata, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu cukup buat kami, saudara. Siapakah yang mau siap menjawab generasi ini? Baik kita seorang ayah dalam keluarga, atau mungkin kita menjadi seorang ayah dalam gereja, menjadi ayah-ayah rohani, bapak-bapak rohani. Yang ada banyak generasi yang berteriak, ada banyak mereka tanpa ayah, yang mereka sedang berseru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu cukup buat kami. Sebetulnya di dalam ayat yang ke Lukas yang ayat 31 tadi, waktu bapaknya mengatakan bahwa kamu bersama-sama dengan aku, bahwa segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudaraku, mentalitas yatim ini hanya bisa dipatahkan ketika seseorang keberadaan seorang ayah. Dan dia merasakan kasih seorang ayah. Dan dia berkata bahwa Bapa itu cukup buat aku. Ayah itu cukup buat aku. Ternyata saudara, kita bisa mengharapkan kebutuhan yang begitu banyak. Tapi ternyata hanya bisa dijawab satu dengan kasih Bapa. Ketika kasih Bapa mengalir dalam hidup kita, semuanya selesai ternyata. Ada sebuah kebutuhan dasar. Makanya saudara, Maleakhi tadi berkata, sebelum Tuhan datang, dia akan kembalikan hati Bapa kepada anak. Hati anak kepada Bapa. Dia kepingin bawa semuanya itu kembali dan dipulihkan. Karena ada sebuah kekuatan di sini. Mentalitas yatim akan dipatahkan ketika seseorang berjumpa dengan Bapa. Secara jasmani, keberfungsian seorang ayah ataupun secara rohani. Makanya generasi sekarang harus dilahirkan lebih hebat. Patahkan semua mentalitas yatim. Jadilah bapak-bapak rohani dalam gereja. Dalam rumah tanggamu. Jadilah ayah yang berfungsi dengan baik. Dan kita percaya kita akan melahirkan generasi yang jauh lebih baik daripada kita. Generasi yang layak dikatakan firman Tuhan. Karena Tuhan membalikan hati Bapa. Maka mereka menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Jadilah seorang ayah yang baik. Bawa mereka semua kepada Bapa yang di surga. Bapa yang hebat, yang luar biasa. Yang sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Kami percaya bahwa kasih-Mu lebih dari cukup. Biarkan kami semua satu kali akan berkata, Bapa itu cukup buat kami. Bangkitkan bapak-bapak rohani dimanapun kami berada. Bangkitkan Tuhan. Para ayah-ayah dalam keluarga berfungsi dengan benar. Sehingga melahirkan generasi
umat yang layak bagi Engkau. Terima kasih, hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.